korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari, karena itu keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Dari balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat yang selalu mengingatkan sumber pendapat dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, menghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang, melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini. Dari rumah kita sendiri, kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Di sini ada kejujuran. Kejujuran adalah sikap yang tercermin dalam ucapan maupun tindakan yang lurus tanpa berbohong dan tanpa kecurangan. Kejujuran menjadi pondasi penting dalam membangun integritas karena hanya dengan jujur seseorang bisa meraih kepercayaan. Yang selanjutnya yaitu kemandirian. Jadi kemandirian ini adalah kemampuan untuk berdiri atas usaha sendiri tanpa bergantung pada cara-cara yang curang. Jadi sikap mandiri itu menjauhkan seseorang dari perilaku koruptif yang muncul akibat ketergantungan pada jalan pintas. Kedisiplinan adalah merupakan sikap dan perilaku yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, serta tanggung jawab terhadap aturan, norma, dan nilai yang berlaku, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun profesional. Disiplin bukan hanya berarti tunduk pada peraturan, tetapi juga mencerminkan kesadaran diri untuk menjalankan kewajiban dengan jujur, tepat waktu, dan penuh tanggung jawab tanpa perlu adanya pengawasan. Kedisiplinan itu tidak hanya sebatas kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga mencakup disiplin moral dan etika, yakni kemampuan untuk menahan diri dari tindakan curang meskipun ada kesempatan untuk melakukannya. Tanggung jawab adalah sikap dan kesadaran seseorang untuk melaksanakan kewajiban yang dimilikinya, serta berani menanggung segala konsekuensi atas tindakannya, keputusan maupun amanah yang diberikan. Dalam kehidupan sehari-hari, tanggung jawab tercermin dari kesediaan menjalankan tugas dengan benar, menjaga kepercayaan yang telah diberikan, serta menerima akibat baik maupun buruk dari perbuatannya. Sikap ini penting karena membentuk pribadi yang jujur, disiplin, dan dapat dipercaya, baik dalam lingkup diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada keadilan. Jadi keadilan adalah prinsip memberi hak dan perlakuan setara serta menegakkan aturan tanpa keberpihakan. Nah, jadi perlakuan setara itu yang tidak membeda-bedakan antara ras, suku, agama, serta budaya. Kemudian, dalam anti korupsi ini, keadilan berarti memastikan sumber daya dan keputusan publik berjalan secara transparan dan adil. Kemudian, menutup ruang bagi nepotisme serta penyalahgunaan wewenang. Kerja keras menunjukkan kesungguhan dalam berusaha untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan kerja keras, seseorang menghargai proses dan menolak perilaku koruptif yang mengutamakan keuntungan instan. Lalu di sini ada kesederhanaan. Kesederhanaan ini adalah sikap hidup yang tidak berlebihan dan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan. Dengan hidup sederhana, kita bisa terhindar dari sifat konstitutif yang kerap menjadi pemicu lahirnya korupsi. Kepedulian. Baik, kepedulian berarti menjaga kepentingan bersama dengan menolak kecurangan dan mencegah penyalahgunaan. Contohnya, sebagai mahasiswa, kita bisa menjaga fasilitas kampus, mengawasi penggunaan sumber daya, dan berani melapor bila ada ketidakjujuran. Prinsip anti korupsi yaitu ada akuntabilitas dan juga transparansi. Akuntabilitas itu adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja, sedangkan transparansi yaitu mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik.
Dalam proses transparansi dibagi menjadi 5, yaitu 1. Proses penganggaran. Transparansi dalam penganggaran mencegah adanya markup, penyalahgunaan dana, atau pengalokasian anggaran yang tidak sesuai prioritas dengan terbuka. Masyarakat dapat ikut mengawasi agar tidak ada celah korupsi sejak awal. 2. Proses penyusunan kegiatan. Penyusunan kegiatan yang transparan memastikan bahwa program yang dibuat benar-benar untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini menutup peluang praktik korupsi dalam perencanaan. 3. Proses pembahasan. Pembahasan yang dilakukan secara terbuka akan meminimalisir adanya deal-deal tersembunyi atau suap-menyuap atau kolusi. Dengan transparansi, keputusan diambil secara objektif dan akuntabel. 4. Proses pengawasan. Transparansi dalam pengawasan, contohnya DPR RI merevisi tata tertib untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, memastikan kebijakan program berjalan transparan dan berdampak nyata bagi masyarakat dengan mekanisme yang lebih jelas. DPR RI kini lebih efektif berbasis data dan tepat sasaran. Langkah ini lebih meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat demokrasi di Indonesia. 5. Proses evaluasi. Evaluasi yang transparan akan memperlihatkan hasil nyata dari suatu program, sehingga jika ada penyimpangan dapat diketahui dan ditindaklanjuti. Dengan begitu, praktik korupsi bisa ditekan dan kepercayaan publik juga terjaga. Kewajaran mencegah terjadinya manipulasi, ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Lalu di sini ada kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kontrol kebijakan adalah upaya supaya kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan bisa menghilangkan semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan ini bisa berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Sobat Makanan BPOM PD Lukito mengatakan sudah mengantongi 2 perusahaan farmasi yang diduga bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut pada anak. BPOM mencabut izin 2 perusahaan farmasi yang terbukti memproduksi obat sirup dengan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas yang disebut memicu penyakit gagal ginjal akut. Ini kami sudah mendapatkan 2 industri farmasi yang akan kami tindak lanjut. Kasus gagal ginjal akut pada anak-anak di Indonesia sempat menjadi perhatian besar masyarakat. Ribuan anak dilaporkan mengalami gagal ginjal mendadak dan sebagian di antaranya tidak tertolong. Setelah dilakukan penyelidikan, BPOM menemukan bahwa penyebab utama kasus ini yaitu berasal dari beberapa obat sirup yang mengandung zat kimia berbahaya, yaitu etilen glikol dan dietilen glikol. Kedua zat ini seharusnya tidak digunakan dalam obat anak-anak karena bersifat toksik dan dapat menyebabkan kerusakan ginjal yang serius, bahkan kematian jika dikonsumsi. Menanggapi hal ini, BPOM segera melakukan pengujian laboratorium terhadap berbagai merek obat sirup yang beredar di pasaran. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebagian produk mengandung kadar etilen glikol di etilen glikol jauh di atas batas aman. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, BPOM bersama Bareskrim Polri menetapkan 2 perusahaan farmasi sebagai tersangka, yaitu PT Arindofata Pharma dan PT Universal Pharmaceutical Industry. Kedua perusahaan tersebut diduga menggunakan bahan baku yang tidak sesuai standar serta tidak menjalankan proses cara pembuatan obat yang baik atau CPOB sebagai mestinya. Akibat kelalaian tersebut, BPOM melakukan penarikan obat-obat sirup dari peredaran, menyegel fasilitas produksi, serta merekomendasikan sanksi administratif hingga pidana. Kasus ini menimbulkan dampak besar terhadap masyarakat. Banyak orang tua menjadi takut memberikan obat sirup kepada anak mereka, dan kepercayaan publik terhadap industri farmasi pun menurun.
cinta.